سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Dan Pak Kiai Badenaros, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati atas ucapan orang lain yang sampai sekarang masih berbekas, padahal sudah mencoba melupakannya, tapi kalau ingat pasti sakit hati lagi. Masya Allah. Bagaimana cara menghilangkannya? Hadirin yang mulia, ikhlaskan. Masya Allah. Dan balikin kepada takdir. Itu semua sudah takdir. Kenapa dia menyakiti saya? Sudah takdir. Memang tulisannya di Lauhil Mahfuz 500 tahun, 500.000 tahun sebelum diciptakan alam dunia, pada hari anu si fulan menyakiti saya. Itu sudah takdir. Ya. Dan kita rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, Rasulnya. Yang terakhir percaya kepada takdir baik dan buruk datang daripada Allah. Nah, kita percaya, saya sudah takdir disakiti hatinya oleh dia. Masya Allah. Saya sudah takdir. Kalau nanti dia nyakitin lagi, ya mudah-mudahan tidak nyakitin. Tahu-tahu dia nyakitin lagi, memang sudah takdirnya. Tuh, balikin lagi kepada takdir. Nanti dia nyakitin lagi tahun depan. Ya memang udah takdirnya kan begitu. Ya, perlu percaya dia ke takdir. Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Itu sudah takdir. Lamun orang terpercaya ke darah takdir, berarti orang terpercaya karena baik dan buruk takdir datang daripada Allah. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Beda dengan rukun Islam. Kalau rukun Islam baru 4, dia belum naik haji karena tidak mampu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi rukun iman 5 baik, 1 buruk. Ya, itu bukan nggak apa-apa. Yang 5 jadi buruk semua. Ya, dia tidak percaya sama takdir baik buruk datang dari Allah. Kan yang menyakiti hati dia adalah Allah melalui si fulan, perantara si fulan sakit hatinya. Itu udah takdir. Nah, dia tidak percaya kepada itu, maka imannya rusak. Jadi kita harus percaya kepada takdir. Nah, takdir saya disakitin sama dia. Masya Allah. Nanti kemarin nyakitin lagi, ya memang udah takdirnya nyakitin terus. Kalau ini saya tak menjadikan hati kalian apa? Atau takdirnya udah salah. Percaya bahwa orang kata takdir. Nah, kayak kita harus ikhlaskan semuanya. Ini udah takdir Allah. Saya disakiti oleh dia. Tahu-tahu ingat lagi ikhlaskan, maafkan. Masya Allah. Maka wa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dia dan mohonkan ampun dia kepada Allah. Saya sudah maafkan. Masya Allah. Nanti di hari kiamat akan dipanggil di bawah aras ilahi aina afina anin nas. Mana orang yang suka memaafkan manusia, masuklah dia, kamulah ke dalam surga. Mana orang yang suka memaafkan manusia, disuruh masuk surga tanpa dihisab. Allahu Akbar. Maka bangkitlah satu rombongan dan mereka akan masuk surga tanpa dihisab. Itu orang yang selalu memaafkan manusia. Jadi maafin aja lah, dia nyakitin, sudah saya maafkan. Masya Allah. Sudah saya maafkan. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Sampai di zaman dahulu, zaman para tabi'in, itu tukang pandai besi. Itu besi dibakar dalam kobaran api merah. Itu dipegangnya bukan dengan gegep, dipegang dengan tangan. Orang melihat sakti amat ini tukang besi. Punya hizib apa, ilmu apa dia. Maka ada orang nginep di rumahnya. Ya biasa aja amalannya. Seperti habis malam tidur biasa aja. Ya, sampai 3 malam dilihat nggak ada kelebihan orang ini. Akhirnya dia buka mulut, Mang, iya sebenarnya ya abdi teh ngedong di Mamang Yudek meneliti amalan apa yang Mamang amalkan sehingga besi panas Mamang pegang. Ya, yang merah itu. Oh, katanya baik, saya akan cerita. Saya itu amalan saya apa? Sebelum tidur, saya itu amalan saya maafkan semua dosa orang yang ada yang sangkut pautnya kepada saya. Saya sudah maafkan semua dosa-dosa orang lain yang ada sangkut paut kepada saya sudah maafkan semua. Saya sudah ikhlaskan semua. Bahkan yang punya hutang juga sebelum tidur, saya sudah lunaskan semuanya. Masya Allah. Jadi amalannya, gara-gara dia selalu memaafkan orang lain, api dunia tidak mempan kepada dia. Masya Allah. Eta besi nu beureum dicekal kumanehna teu mempan. Apalagi api akhiratnya Allah. Gara-gara memaafin orang lain.